Audisi pemilihan putra-putri Palembang Darussalam Minggu 27 Maret 2022 bertempat di Atrium Opi Mall, Jakabaring. Peserta putra-putri Palembang Darussalam P3D melakukan tahapan audisi untuk memilih putra-putri terbaik untuk menjadi duta budaya di Kesultanan Palembang Darussalam. Audisi hari ini dihadiri langsung oleh Sultan Mahmud Badarudin Padjayawikramo RM Fawaz Diraja, Ketua Panitia Milad Kesultanan Febri Alintani, Isnayanti dari Kesultanan Palembang Darussalam, Ketua Komunitas Pedagang dan Pecinta Kuliner Nusantara, Haja Rohana Hashim SE, Ketua Dewan Kesenian Palembang, MS Iqbal Rudianto Aligoy Seniman, dan founder Putra Putri Palembang Darussalam, Kiki Kirana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan surat Ar-Rahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Kota Palembang baik. Ada dari Musi, Ogan, Komering, ada dari daerah Lematang, semuanya itu bergabung, berada di bawah kebersamaan dengan Kesultanan Palembang Darussalam. Namun akibat politik Devida et Impera dan juga karena kepentingan kapitalis perekonomian orang Eropa, kita menjadi seperti ini. Dan kemudian sejak 1821 ketika Eropa masuk ke sini, budaya kita mulai tergerus. Zaman dahulu wong kita ada kata yang buta aksara karena pacak ngaji galau. Semuanya pacak galau karena Sultan sudah mengkafahkan syariat Islam di Palembang Darussalam. Jadi kalau di kota Palembangnya terasa ada kata yang buta aksara ya, aksara Arab. Kemudian ketika ada huruf Latin, makanya banyak yang buta aksara Latin. Jadi audisi ini pertama kali untuk melatih dulu, mungkin ada step-step yang sudah disiapkan oleh panitia yang sudah terbiasa melakukan kegiatan seperti ini. Karena semua di sini kita mulai dari nol. Semuanya sama saja. Pengalaman latihan yang pernah adik-adik lakukan sebelumnya itu menjadi bekal. Tapi semuanya sama semua, kita anggap semua nol semua. Sehingga ke depan berpaculah di sini, belajarlah apa yang diberikan oleh mentor-mentor. Karena apa yang diberikan itu kemudian menjadi jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh panitia dan juri dan juga masyarakat Kota Palembang. Memang kita akan merasa bahwa Palembang kok budayanya banyak tergerus, banyak yang sudah tidak ada, tapi kita masih memiliki jejak-jejaknya. Kita masih memiliki data-datanya. Kita mulai hidupkan kembali, kita mulai besarkan kembali. Kita ketahui bahwa dahulu orang-orang menganggap Palembang adalah nenek moyang dia. Kalau jika uang Malaysia, uang Melayu selalu menganggap bahwa Palembang adalah ulu Melayu. Mereka berasal dari Palembang. Uang Malaysia berasal dari Palembang. Uang Singapura berasal dari Palembang. Karena pendirinya adalah orang Palembang. Kita ini sangat besar, tapi kita sendiri yang mengecilkannya. Karena itu, mari kita buka kebesaran-kebesaran ini. Mari adik-adik menjadi generasi yang ikut juga menjadi bagian membesarkan nilai Palembang Darussalam. Semoga dengan adanya event ini, semua adik-adik di sini mendapatkan asupan ilmu dan mendapatkan berbagai macam hal yang menarik daripada nilai-nilai Palembang Darussalam. Dan juga
Di sini saya lihat semuanya berpotensi, dan ingat, bukan menang dan kalah ya, tapi siapa yang memiliki potensi lebih baik daripada yang lainnya. Karena semua di sini merupakan orang-orang yang memiliki potensi, dan kita akan memilih yang lebih baik daripada yang lainnya dan lebih beruntung. Karena kadang-kadang namanya ini ketika kejadian begitu di final, yang sangat baik ternyata sakit ataupun sedang tidak sehat, sehingga gagal menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi siapkanlah semuanya, baik stamina, ketenangan diri, dan juga keberuntungan. Mudah-mudahan siapa yang lebih baik menjadi pemenangnya. Mungkin dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan kita dapat nambah tali silaturahim dan juga ilmu pengetahuan dari kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Kiki, hari ini apa beda dilakukan sama kemarin? Oke. Kalau hari ini kita melakukan audisi, kalau kemarin kita melakukan TM. Nah, kalau TM sudah tahu sendiri kan bahwa technical meeting kita membahas tentang mekanisme untuk hari ini. Kegiatan dengan putra-putri Palembang Darussalam. Nah, hari ini kita ada yang namanya tes tertulis. Terus mengukur tinggi badan, berat badan, itu tes fisik, dan selanjutnya kita ada wawancara. Nah, di wawancara ini ada beberapa hal yang kita wawancara, baik itu tentang seni budaya, tentang pariwisata, tentang pengetahuan kebudayaan, dan juga tentang diri mereka sendiri. Motivasi mereka untuk ikut ini bagaimana, komitmen mereka seperti apa, dan nantinya apakah mereka sanggup untuk mengikuti proses demi proses yang kita lewati. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa di sini setelah ada audisi tentunya akan ada semifinal dan final, dan ada pelatihan-pelatihan dan juga kunjungan-kunjungan untuk menunjang ilmu pengetahuan dari semua peserta. Nah, animo masyarakat untuk acara ini seperti apa? Kalau animonya banyak sekali, itu kemarin link yang kita bagikan itu sekitar 165 peserta. Dan ini seleksi alam ya, biasanya pas ketemu, ini udah ngukur nih, aku bisa ngaji, misalnya kan ini kan ada sarannya bisa ngaji nih. Padahal sebenarnya kalau memang dia nggak terlalu pintar ngaji, kita nanti akan belajar bersama seperti itu. Cuma memang karena ini Palembang Darussalam, tentunya mereka juga harus bisa mengaji, mengerti adat istiadat, dan itu bisa dipelajari semua. Oke, artinya animonya bagus ya dari masyarakat. Bagus sekali. Pesertanya juga banyak ya? Iya, dan ini sengaja ya, kita peserta itu 14 sampai dengan 22 tahun. Kita ingin mengajarkan tradisi adat istiadat itu khususnya Palembang Darussalam ini sejak dini, sehingga mereka punya modal nanti ke depannya mau ikut pijen-pijen yang lain juga ada modal. Dan yang pastinya mereka itu harus beretitude baik, seperti itu. Artinya ini adalah seleksi awal. Iya, dan ini perdana. Di seleksi awal ini nanti ada sistem seleksi gugurnya nggak? Iya. Atau seperti apa mekanisme? Jadi kalau untuk di awal ini kita lebih melihat pengetahuan mereka secara umum. Jadi baik itu pengetahuan tentang seni budaya tadi ya, juga tentang pariwisata dan juga pengetahuan umum lainnya. Nah, tapi di sini kan ada juga namanya tes fisik. Jadi kita ada ketentuan tinggi badan. Nah, jadi kalau memang mereka tidak memenuhi dari tes wawancara, tes fisik, juga tes tertulis tadi, ya tentu saja mereka digugurkan. Oke, artinya masih ada tahapan selanjutnya. Iya. Nah, apalagi setelah ada lagi kegiatan? Ya. Setelah ini kita akan ada kunjungan-kunjungan dan pelatihan-pelatihan. Pelatihan itu yang berhubungan, misalnya ada belajar berbahasa Palembang, kayak terus juga ada belajar adat istiadat, belajar juga tentang Kesultanan Palembang Darussalam lebih dalam, belajar sejarah, masih banyak lagi, dan kunjungan-kunjungan seperti museum, ke makam-makam yang berhubungan dengan Kesultanan Palembang Darussalam seperti itu. Dan juga ke tempat-tempat wisata yang berhubungan dengan kita. Dan satu lagi nih, belajar kuliner juga nanti. Jadi ini kan jadi gini, anak muda sekarang itu kalau kita tanya kuliner ingatnya apa? Korea. Ya kan, orang Korea. Mereka lupa kuliner Palembang yang sekarang itu apa. Nah, itu kita akan mengenalkan kembali, dan nanti mereka akan belajar juga bagaimana cara membuat kuliner-kuliner khas Palembang. Oh, artinya ada pelatihan outdoor juga untuk mengenalkan kota Palembang. Ada sistem karantina nggak nantinya? Iya, tentu saja. Kalau karantina itu nantinya akan ada di final ya. Seminggu itu mereka akan intens untuk latihan, biasanya untuk perform, untuk latihan catwalk dan lain-lain. Nah, nanti 2 hari sebelum atau sehari sebelum mereka akan menginap untuk mempersiapkan untuk finalnya nanti. Pasti akan menginap. Nah, untuk semifinal ataupun final nanti
bisa yang diambil itu berapa besar? Yang pasti untuk kalau semifinal nanti kita lihat berapa yang berpotensi, karena kita tidak mau membatasi karena gara-gara jumlah terus ada yang bagus terus tertinggal seperti itu. Jadi kita akan melihat berapa banyak yang berpotensi masuk di semifinal, karena ini perdana. Jadi ini kita akan penyesuaian dan tentunya untuk di final baru nanti kita pilih. Nah, yang pasti untuk pemenangnya 1 sampai dengan harapan, dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan sponsor ya untuk hadiah total 20 juta. Dan selanjutnya juga kita akan memilih tentunya atribut ya, pemenang atribut. Nah, itu nanti akan kita pilih juga. Bisa jadi juga ada pemenang favorit. Oke, artinya mereka ini kompetisi ini bukan persaingan tapi lebih ke belajar untuk mengembangkan diri sendiri, karena seberapapun yang masuk qualifier-nya itu masuk ke final, masuk ke semifinal, tidak dibatasi ya. Ya, selagi dia sesuai syarat ya. Ya, jadi artinya mengembangkan diri sendiri, jadi bukan saling berkompetisi ya. Kita bersinergi, jangan berkompetisi. Kan tujuan kita untuk mengedukasi dan menularkan dan melestarikan adat budaya yang ada di Palembang, seperti itu. Oke, terima kasih. Bacanya itu baik. Dari kota Palembang, Sumatera Selatan, reporter menggayat kameramen Ali Goib dan Mustafi memberitakan.